dan bisa mengubah suasana kelas menjadi atraktif. Selanjutnya itu has a good personality atau memiliki kepribadian yang baik. Hal ini sangat berpengaruh karena guru merupakan panutan bagi murid-muridnya. Teacher who lack that personality make the student feel uninterested and motivated when to by the teacher. Jadi guru yang tidak memiliki kepribadian tersebut membuat murid merasa tidak tertarik dan tidak termotivasi ketika diajar oleh guru tersebut. Selanjutnya yaitu having the sense of comforted in positive value instead of negative value. Jadi memiliki selera penghibur dalam nilai positif bukan pada nilai negatif. Maksudnya siswa dibuat terhibur dan siapa kita sebagai, dengan kata lain mengajar lebih dari sekedar menjadi diri kita sendiri. Kita harus mampu menampilkan wajah profesional kepada siswa yang menurut mereka menarik dan efektif, dalam artian kita harus terlihat berwibawa. Yang kedua yaitu adaptability atau kemampuan beradaptasi. Usually adapting to class situation, teachers can easily change the learning setting according to the students' physiological needs, rather than maintaining already designed but poorly suited learning scenario. Guru mudah menyesuaikan diri dengan situasi kelas. Guru bisa dengan mudah mengubah suasana belajar sesuai dengan kebutuhan psikologis siswa, daripada mempertahankan skenario pembelajaran yang sudah dirancang tapi kurang sesuai dengan situasi kelas. Next slide, Yuan. Dan yang terakhir yaitu teacher roles atau peran guru. Part of a good teacher's art is the ability to adopt a number of different roles in the class, depending on what the students are doing. If, for example, the teacher always acts as a controller, standing at the front of the class, distancing everything that happens and being the focus of attention, there will be little chance for the student to take much responsibility for their learning. In other words, for them to have agency. Bagian dari seni guru yang baik adalah kemampuan untuk mengadopsi sejumlah peran yang berbeda di kelas, tergantung pada apa yang dilakukan. Jika misalnya guru selalu bertindak sebagai pengontrol, atau berdiri di depan kelas, mendiktekan segala sesuatu yang terjadi dan menjadi pusat perhatian, maka kecil kemungkinan siswa untuk mengambil tanggung jawab besar atas pembelajaran mereka sendiri. Peran dan fungsi guru sendiri tidak sebatas untuk memberikan ilmu kepada muridnya. Guru juga harus bisa menjadi contoh dan panutan yang baik bagi murid-muridnya. Guru harus memiliki sifat sabar, penuh kasih sayang, dan berakhlak mulia, agar dapat membimbing murid dengan baiknya. Next slide, Juan, please. Nah, next material yaitu report atau hubungan. Report means in essence the relationship that the student have with the teacher, and vice versa. In the best lesson, we will always see a positive, enjoyable, and respectful relationship.
report is established in part when students become aware of our professionalism, but also occurs as a result of the way we listen to and treat the student in our classroom. Report berarti pada dasarnya hubungan yang dimiliki siswa dengan guru dan sebaliknya. Dalam pelajaran terbaik, kita akan selalu melihat hubungan yang positif, menyenangkan dan menghormati. Hubungan baik terbentuk sebagian ketika siswa menyadari profesionalisme kita lihat di atas, tetapi juga terjadi sebagai hasil dari cara kita mendengarkan dan memperlakukan siswa di kelas kita. Yang recognizing student atau mengenali siswa dari buku How to Teach English. Dalam sebuah penelitian ada siswa yang mengatakan bahwa guru yang baik adalah seorang yang tahu nama kita tapi sulit bagi guru untuk mengetahui semua muridnya dalam waktu seminggu atau bahkan berbulan-bulan. Salah satu caranya adalah dengan meminta siswa untuk meletakkan kartu nama di meja depan mereka atau menempelkan rencana nama pada sweater atau jaket mereka. Yang kedua yaitu listening to student atau mendengarkan siswa. Sebisa mungkin guru mendengarkan siswa secara individu dan mendengarkan siswa dalam pelajaran dengan benar, serta kita perlu menunjukkan bahwa kita tertarik apa yang mereka katakan. Yang ketiga yaitu respecting student atau menghormati siswa. Bukan hanya guru yang ingin dihormati atau dihargai pun dengan siswa. Kunci dari guru yang baik yaitu guru harus bisa mengoreksi orang tanpa menyinggung perasaan muridnya. Guru tidak bereaksi dengan kemarahan atau ejekan ketika siswa melakukan hal-hal yang tidak direncanakan atau melakukan kesalahan, melainkan menggunakan profesionalisme hormat untuk memecahkan masalah. Juan, next slide. Nah, next materi yaitu teacher talks atau tugas guru. Mengajar tidak hanya melibatkan hubungan yang kita miliki dengan siswa. Tentu saja sebagai profesional kita juga diminta untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Preparation atau persiapan effective teachers will prepare part of this preparation reside in the knowledge they have of their subject and the skill of teaching. Guru yang efektif dipersiapkan dengan baik. Bagian dari persiapan ini terletak pada pengetahuan yang mereka miliki tentang mata pelajaran mereka dan keterampilan mengajar. Yang kedua yaitu keeping record. Important for professional teachers to try to evaluate how successful an activity has been in terms of student engagement and learning outcome. Penting bagi seorang guru profesional untuk mencoba mengevaluasi seberapa sukses suatu kegiatan dalam hal keterlibatan siswa dan hasil mengajar. If we do this, we will start to our teaching practice in the light of experience, rather than getting stuck in a sterile routine. It is one of the characteristics of good teachers that they are constantly changing and developing their teaching practice as a result of refreshing on their teaching experience. Selanjutnya next slide, Juan. Nah, selanjutnya next materi yaitu teacher skills atau keterampilan guru, managing classes, managing the classroom effectively is one of the teacher most important jobs and perhaps the most difficult, especially for new teacher.
Mengelola kelas dengan efektif adalah salah satu pekerjaan terpenting guru dan mungkin yang paling sulit, terutama bagi guru baru. Cara guru mengelola kelas dengan baik akan menentukan keberhasilan siswa dalam belajar. Classroom management itu menitik beratkan pada kemampuan para guru membuat prosedur yang berlaku selama belajar berlangsung. Prosedur yang sudah dirancang oleh guru harus sesuai dengan kebutuhan kelas dan harus menunjang tercapainya target atau goal belajar. Yang kedua yaitu matching text and group. Students will learn more successfully if they enjoy the activities they are involved in and are interested or stimulated by the topics we or they bring into the classroom. Siswa akan belajar lebih berhasil jika mereka menikmati kegiatan yang melibatkan diri mereka dan tertarik atau terangsang oleh topik-topik yang akan kita bawa ke dalam kelas. Dan yang terakhir yaitu variasi variation in the context of the teaching learning process are intended to overcome student boredom, so that in the teaching learning process student always show perseverance, enthusiasm, and full participation. Variasi dalam konteks proses pengajaran dimaksudkan untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam proses pembelajaran siswa selalu menunjukkan kegigihan, antusiasme, dan serta penuh partisipasi. Dari penjelasan dari saya cukup segitu saja. Dilanjutkan oleh Lutfi. Next slide, maaf, Riko. Oke, yang selanjutnya itu teacher. Oke, Ya. maaf. Ya maaf, saya tadi keluar sendiri. Oke. Oke, yang selanjutnya itu teacher knowledge. The first one is the language system. Language teacher need to know how the language works. This means having knowledge of the grammar system and understanding the lexical system. How would change their shape depending on their grammatical function, and how they group together into phrases. They need to be aware of pronunciation features such as sound, stress, and intonation. Jadi, guru bahasa itu perlu mengetahui bagaimana bahasa itu bekerja. Guru harus memiliki pengetahuan tentang sistem tata bahasa dan memahami sistem leksikal. Jadi, bagaimana kata-kata itu berubah bentuknya tergantung pada fungsi tata bahasanya dan bagaimana kata-kata itu dikelompokkan menjadi frasa. Yang selanjutnya itu classroom equipment. There is no reason why everyone should be equally proficient at everything. Tidak ada alasan mengapa setiap orang harus sama-sama mahir dalam segala hal. However, students will expect that teachers should know how to use the equipment that they have elected to use. Namun, siswa akan mengharapkan bahwa
guru harus mengetahui cara menggunakan peralatan yang telah mereka pilih untuk digunakan. Learning how to use various types of equipment is a major part of modern teacher training. Jadi mempelajari cara menggunakan berbagai jenis peralatan adalah bagian utama dari pelatihan guru modern. Yang selanjutnya itu knowledge up to date. The teacher is trying to keep up to date with the development of the time so that the way of thinking will open and get a lot of information so as to the discourse to do an innovative and creative learning activity. Jadi guru berupaya untuk terus up to date mengikuti perkembangan zaman sehingga wawasan berpikirnya itu akan terbuka dan mendapatkan banyak informasi sehingga menambah wacana untuk melakukan suatu aktivitas pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Okay, next slide, please. Okay, art or science. Teaching is an art, not a science. That means teaching skills are not produced only by knowing the science and knowledge of teaching, but are teaching practice. Teaching is an art of needing skill, time, and patience. Jadi mengajar itu adalah seni, bukan science. Itu berarti keterampilan mengajar tidak dihasilkan hanya dengan mengetahui ilmu dan mengetahui sains dan pengetahuan tentang mengajar, tetapi juga praktik mengajar. Mengajar adalah seni karena butuh keterampilan, waktu, dan kesabaran. Seni ini dibutuhkan guru untuk menentukan kapan harus memotivasi dan kapan harus memberi konsekuensi dan kapan harus membantu muridnya dalam menghadapi masalah. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita presentasikan. Dan ini ada beberapa question dari teman-teman yang akan kami jawab.